Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya rahmat dan hidayah dan hingga bisa mengerjakan karya tulis ini dengan secara lancar. Tak lupa juga kita panjatkan juga ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selaku keluarganya, sahabatnya, dan selaku kita sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Rangga Wijaya, NPM 1009032 NPM 10090321288. Tak lupa juga terima kasih kepada Ibu Ririn selaku dosen pengampu saya yang telah membimbing dan membuat karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul yaitu Pengaruh Kualitas Layanan Administrasi Akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Manajemen Universitas Islam Bandung tahun 2021, angkatan tahun 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal bab 1 yaitu tentang bab 1 pendahuluan tentang latar belakang masalah. Nah, di sini yang latar belakang masalah saya yaitu perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen dan pelanggannya. Hal ini diperlukan agar dapat memenangkan persaingan dengan perguruan tinggi lain yang kian menjamur di mana-mana. Bahkan sekarang ini persaingan tidak hanya terjadi di antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi lainnya, melainkan sudah terjadi di antara fakultas-fakultas yang ada dalam lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian. Jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh kualitas layanan administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, apakah pelayanannya baik, ya seperti itulah contoh-contohnya. Dan yaitu tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang saya bentuk dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan administrasi akademik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, itu untuk selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mahasiswa diharapkan hasil dari penelitian menjadi bahan referensi atau membagi perkembangan kualitas layanan kepuasan konsumen khususnya pada Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori, yaitu ada definisi pengaruh. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh suatu daya atau kekuatan yang timbul dari suatu, baik itu maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di dalam sehingga mempengaruhi apa-apa di sekitarnya. Nah, di sini juga disebutkan ada pengertian dari ada definisi pengaruh dari beberapa ahli. Nah, yang saya ambil adalah menurut si Surahmad, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu atau benda orang, juga gejala yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan berubah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengertian pelayanan.
Istilah pelayanan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dijelaskan pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah menyiapkan mengurus apa yang telah diperlukan. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian kualitas layanan. Di sini disebutkan kualitas layanan yang terbaik supaya mampu bertahan dan tetap menjadi kepercayaan pelanggan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prinsip kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan berupa hal yang tidak berwujud namun dirasakan oleh konsumen. Pengukuran kualitas layanan dapat dilihat dari terhadap suatu layanan yang diterima oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan harapannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian kepuasan. Nah, di sini ada menurut Tjiptono, kepuasan merupakan elemen pokok dalam pemikiran dan praktik pemasaran modern. Berdasarkan teori di atas disebutkan bahwa kepuasan adalah respon atau tanggapan pelanggan yang berupa perasaan atau penilaian terhadap penggunaan produk di mana harapan dan kebutuhannya terpenuhi. Nah, untuk kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang yang telah membandingkan kinerja yang hasil dirasakan dibandingkan dengan harapan. Jadi, tingkat kepuasan itu dan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian mahasiswa. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang seringkali syarat dengan berbagai predikat. Dari pendapat di atas bisa dijelaskan ya bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungan dengan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi calon intelektual atau sarjana. Nah, ini selanjutnya di sini dituliskan ada hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa. Bisa dilihat hak mahasiswa yang pertama, berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan norma dan susila. Yang kedua, ada mahasiswa berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan, minat, bakat, kegemaran mahasiswa yang bersangkutan. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga adalah mahasiswa berhak menggunakan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Nah, dan selanjutnya akan menjelaskan tentang kewajiban mahasiswa. Di sini disebutkan kewajiban mahasiswa yang diatur dalam pasal 110, yaitu yang pertama, mahasiswa berkewajiban mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Mahasiswa berkewajiban ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya, mahasiswa berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidik kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada bab 3, hasil dan pembahasan yang terdiri dari fenomena, hasil penelitian, analisis data, dan kajian Islam. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena yang dari karya tulis ilmiah saya. Era globalisasi merupakan tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusannya agar mampu berkompetisi dalam memperebutkan pasar kerja dan menghasilkan lulusan inovatif dan kreatif. Peranan pendidikan dalam kehidupan sangat pentingnya. Hal ini berarti persaingan tenaga kerja akan terbuka. Konsekuensinya tenaga kerja kita harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hasil penelitian saya. Dari hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa kualitas layanan administrasi akademik sangat berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.
kualitas pelayanan memegang peran penting dalam hal peningkatan produktivitas pendidikan, khususnya perusahaan bagi layanan administrasi akademik perguruan tinggi. Unisba merupakan salah satu perguruan tinggi sehingga kualitas pelayanan harus selalu diperhatikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data saya. Nah, di sini ada jawaban beberapa mahasiswa manajemen. Yang pertama ada pertanyaan, seberapa besar pengaruh kualitas layanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, di sini 78% mahasiswa menjawab puas, sangat puas, dan 14% yaitu menjawab tidak puas, dan 7,2% menjawab sangat puas. Nah, disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab puas dengan kualitas layanan akademik di Unisba ini. Dan pertanyaan kedua yaitu ada, apakah pelayanan akademik yang baik itu penting? Di sini menjawab secara keseluruhan 95,8% responden menjawab sangat penting atau penting, dan 4,2% lainnya menjawab dan lain-lain ada sangat penting dan tidak penting. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pelayanannya yang memiliki pelayanan akademik memiliki kualitas yang baik. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu, apakah pelayanan yang memuaskan dengan sesuai kebutuhan mahasiswa? Nah, di sini banyak responden mahasiswa 60% memuaskan, 33,9% menjawab sangat memuaskan, dan 5,1% tidak memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sebagian besarnya setuju bahwa pelayanan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan yang keempat ada pelayanan akademik. Pertanyaan keempat ada, apakah pelayanan akademik cepat membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah? Nah, di sini ada 69% responden menjawab ya, dan 20,7% responden menjawab tidak. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang mengalami masalah dan pelayanan akademik sangat cepat dan baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu ada pertanyaan tentang apakah aparatur memberikan pelayanan yang sopan? Di sini semuanya menjawab sopan. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan kualitas akademik di Unisba ini sangat ramah dan sangat sopan. Untuk selanjutnya yaitu ada kajian Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut dengan qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah adalah merupakan cermin kepuasan seseorang baik secara lahiriah maupun batiniah. Nah, kepuasan dalam Islam mendorong seseorang konsumen untuk bersikap adil. Dan yang terakhir yaitu ada bab keempat tentang kesimpulan dan saran. Di sini saya menyimpulkan bahwa evaluasi kualitas jasa di prodi manajemen diperlukan untuk mengetahui apa sebenarnya selama ini yang diharapkan dan dipersiapkan oleh mahasiswa dengan yang telah ditawarkan. Untuk itu, universitas harus semakin memperhatikan evaluasi kualitas layanan mereka. Dan yang kedua ada organisasi jasa dapat dimanfaatkan dalam memberi arah gambaran dalam memahami tingkat kualitas jasa dan kepuasan akan jasa yang bisa dirasakan oleh mahasiswa manajemen Unisba 2021. Yang ini ada saran. Selanjutnya ada saran. Dari beberapa hasil penelitian saya yang disarankan yaitu yang pertama disarankan di masa yang akan datang penerapan dimensi kualitas layanan Fakultas Ekonomi Bisnis menjadi pertimbangan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Dan kedua,
disarankan pada Fakultas Ekonomi Bisnis untuk meningkatkan aktivitas kualitas layanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.